sudah keluar kan hasilnya yang kemarin? Udah keluar. Alhamdulillah hasilnya histeroskopi kemarin polip endometrium. Jadi si hiperplasia endometrium itu justru di histeroskopi tidak menjadi faktor utama penyebab pendarahan. Tapi hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim itu memang aku punya. Tapi histeroskopi atau tindakan yang kemarin itu menjadi golden standard atau hasil yang paling akurat gitu loh untuk menentukan ini apa sih gitu loh. Dan yang paling melegakan alhamdulillah hasilnya memang tidak ada sama sekali sel atipik. Jadi tidak ada sel keganasan. Atipik itu namanya keganasan. Jadi sama sekali nggak ada yang perlu dikhawatirin. Jadi pure itu karena hormon yang nggak balance. Pramenopause bisa menjadi alasan. Gitu. Ini tapi ada treatment lainnya atau masih ada tes-tes berikutnya nggak sih? Tes-tes yang lain nggak ada. Terapi dokter sih masih menyarankan aku untuk pakai IUD tertentu yang memang mensupport hormon progesteron. Tapi sampai detik ini aku belum. Jadi masih menimbang-nimbang sih, karena pengennya nggak ada sesuatu dalam tubuh benda asing gitu ya. Tapi kalau option lain ya bisa jadi ada obat, pil gitu ya, bisa jadi seperti itu sih. Belum tahu. Dua pertanyaan mungkin. Kemarin bagaimana kehebohan anak-anak daring harus sekolah, sekarang juga sudah daring? Udah balik sekolah, udah kembali ke sekolah lagi. Tadi perdana anak-anak balik ke sekolah cuma 2 hari sih kemarin. Ya sebenarnya daerah sekolah anak-anak sih nggak ada sesuatu yang rusuh gitu ya, nggak ada. Tapi ya lebih tenang aja gitu loh. Kita nggak pernah memprediksi tiba-tiba nanti di jalan ada apa segala macam. Jadi kemarin memutuskan karena sekolah juga memberikan pilihan itu, akhirnya aku memilih untuk anak-anak sekolah dari rumah. Ini pertanyaan terakhir ke TikTok, drop tidak bisa live itu mengganggu pekerjaan kami juga. Iya, jadi kebetulan yang live itu host aku. Live-nya tuh dari semua platform. Jadi salah satunya yang si TokTok itu mati ya lumayan apa ya, ganggu lah ya gitu, karena sayang banget. Tapi ya udahlah, aku pikir ini salah satu konsekuensi apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan mudahnya mereka bisa men-take down live di TokTok, mudah-mudahan pemerintah juga mudah untuk men-take down judul gitu. Amin. Gitu. Sekarang ada supir ikut juga ya. Nggak tahu, aku memang pas berapa hari ini kan lagi di rumah aja gitu kan. Terus pas istri bilang, sayang aku besok kajian apa segala macam gitu, dia aku temenin kamu gitu. Ya biar bisa bareng-bareng ketemu orang juga, ngobrol juga, nemenin juga gitu. Gimana Mami kemarin anak sulungnya nih ya, tapi jaga laki-lakinya. Oh iya, waktu itu pas ya ikut ya? Waktu itu pas yang ikut. Nah alhamdulillah sih seneng banget ya. Kalau aku tahu sih dia kalau pas dia ada waktu dan waktu dia nggak bentrok sama kerjaannya suka nganterin kayak gitu, memang suka begitu. Tapi emang ini dedinya sama pas bagi dua untuk jaga sulangnya apa gimana sih? Nggak tahu, mereka punya sifat dan sikap yang sama sih. Jadi kayak emang kopian ya. Kayak kalau lagi di rumah aja tuh kan, misalkan kalau mau pergi suka dedinya suka kiss gitu, suka kiss aku gitu kan. Sayang aku pergi dulu ya gitu. Salim gitu. Nah abang juga gitu, Mam, mau pergi sekolah sama mau bobo nyekis gitu. Abang Fas juga gitu anak-anak yang lain juga gitu, jadi keikut gitu kan, ngelihat apa yang dilakuin sama orang tuanya dia ngikut juga kayak gitu. Kayak nanemin juga ke abang Fas sih dari sekarang, belajar tanggung jawab pelan-pelan gitu. Apalagi abang kan sekarang sudah mulai besar gitu, laki-laki, gimana caranya nanti abang bisa handle keluarga juga pelan-pelan aja gitu, kayak gitu-gitu. Ternyata anaknya juga seneng gitu, kayak tiba-tiba nih ya lagi nonton, terus AC ruang tamu netes, terus dia langsung sigap, tuh dia lari, ember mana, apa segala macam, dia langsung matiin AC-nya, terus naruh ember gitu. Aku ngeliatnya, masya Allah anak ini udah tahu juga nih, maksudnya hal-hal yang kayak gitu, tanggung jawab
dia sebagai seorang laki-laki apa gitu hebat. Tapi Kak Sony sendiri ngeliat gak sih kalau pas terminan aku ya gitu-gitu gak sih? Itu kayaknya bisa ngomong maminya tuh ya yang kayak Iya, gitu. memang banyak kesamaan sih kalau yang aku lihat ya, karena kan memang sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu kan yang bisa ngeliat orang lain kan. Dan aku melihat bagaimana cara dia memperlakukan maminya, adiknya, adik-adiknya juga sayang banget. Mau di adiknya kan yang kecil suka plek gitu kan, suka kadang mukul gitu kan. Tapi sebenarnya nggak sengaja kepukul, tapi dia nggak bales, nggak marah, cuma diem aja. Nanti kalau sakit kadang-kadang nangis, kenapa sakit ya sayangnya? Iya sakit. Terus sampai gitu. cara nasehatin adiknya udah bilang kayak Dedi banget gitu. Iya, bener. Ingat ya gue bilang, dalam hati yakin, kok niru gue banget. Memang ternyata bener ya, anak tuh cerminan. Maksudnya cerminan orang tua karena dia mencontoh tingkah laku orang tuanya gitu. Apalagi sekarang tuh kayak udah nemuin gini sayang, apa cara ngasih tahu anak tuh ternyata bukan pas lagi yuk kita duduk nasihatin, enggak. Jadi kayak lagi pergi apa segala macam, ngobrol di jalan, kita ngobrolin hal-hal lain, terus kita sisipin nasihat, itu lebih masuk sama dia gitu. Contohnya kalau misalkan dia suka ikut sholat subuh di masjid nih, sholat subuh di masjid, abis sholat subuh pasti ada ustadz yang kajian. Aku bilang gini, abang dengerin ya, aku bilang. Awalnya dia iya. Nanti aku bilang lagi sama dia, nanti kalau misalkan selesai kajian, Dedi pengen abang ngerangkum ustadznya ngomong apa segala macam. Secara nggak langsung pasti dia akan dengerin, dia akan semangat untuk itu. Terus dia mau nggak mau daripada gua ngantuk nggak dengerin, nanti Dedi gua nanya apa gua nggak bisa jawab, akhirnya dia dengerin. Bener pas pulang nyampe rumah, coba tadi ngomong apa aja, videoin gini. Bener dia bisa ngerangkum itu. Jadi masya Allah anaknya pelan-pelan bisa nurutin, ngedengerin, ngikutin gitu. Kemarin daring juga nggak sekolah? Iya, sempat daring juga anak-anak. Baru hari ini mulai masuk sekolah, termasuk sama anakku yang paling kecil, TK-nya juga KB-nya, padahal playgroup aja daring juga. Daring semuanya, jadi dipersiapkan dari pagi gitu. Terus Zoom semua kan gitu. Terus alhamdulillah sih anak-anak tetap semangat belajar, paling cuma nanya aja kenapa aku daring gitu. Terus yang paling penting adalah aku sih suruh anak-anak tetap berdoa aja, yuk kita berdoa buat Indonesia, semoga Indonesia bisa pulih kembali. Kasih tahu sedikit-sedikit dengan bahasa yang aman dan bahasa yang mereka bisa resapi gitu, kayak gitu. Ini kan sekolah seperti biasa. Insya Allah sih enggak ya, insya Allah kan kita sebagai orang tua selalu ngedoain anak-anak. Terus juga di saat dari pemerintah sudah memperbolehkan anak-anak untuk sekolah, pasti sudah diprediksi aman gitu. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menitipkan kepada pemilik segalanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa ngeliatin anak kita 24 jam, jadi kita berdoa agar anak kita selalu dalam lindungan Allah gitu. Kemarin TikTok drop mengganggu pekerjaan kalian juga nggak sih? Live-live? Lumayan sih ya gitu, tapi ya kita juga lebih memikirkan keadaan saat ini sih gitu. Jadi keresahannya tuh kita tuh sampai sedih banget gitu. Terus kalau memang ada berita-berita yang memang bisa kasih support ke mereka agar tidak terjadi perpecahan, kita juga selalu kita share gitu. Jadi harapannya kita kan pengennya Indonesia damai, baik-baik aja. Terus juga nggak ada lagi perpecahan antara satu sama lain gitu. Semua bisa diselesaikan dengan baik dan semoga pemerintah juga bisa mendengarkan suara rakyat nih gitu. Apa yang diinginkan juga dipenuhi gitu. Biasanya TikTok pada berapa Bisa share-share konten keluarga, ada juga pekerjaan yang di-share di situ gitu ya. Tapi itu tadi kembali lagi sih, saat kemarin itu yang kita pikirkan adalah justru keselamatan rakyat gitu. Di saat pas lagi sinyal mulai gangguan, live TikTok juga mulai nggak bisa atau TikTok ngedrop, yang kita pikirin adalah semoga ya rakyat Indonesia semuanya dijaga gitu sama Allah dan nggak ada apa-apa. Kita bisa dapat informasi positif dari yang lainnya, itu kan paling penting ya. Betul. Kondisi Jakarta sekarang berangsur Membaik ya. Cuma di luar kota banyak sekali yang memang belum. Mungkin kalian ikut juga menyuarakan ya di sosmed atau memantau. Ya. Kita berusaha membantu dengan apa yang kita bisa aja gitu ya. Dimulai hal-hal terdekat kan dimulai dari orang-orang terdekat ya, dari keluarga, dari saudara, dan lebih jauhnya dari followers kita gitu. Himbauan-himbauan tentang aksi damai, himbauan-himbauan tentang
warga jaga warga, himbauan tentang kalau kita ingin mengaspirasikan sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, pasti kita lakuin gitu, karena cuma itu yang bisa kita lakuin. Mungkin kita mungkin belum bisa membantu dengan kita turun ke jalan, tapi apa yang kita sampaikan di media sosial kita, insya Allah bisa membantu masyarakat yang sedang berjuang, dan juga insya Allah bisa menyadarkan pemerintah yang mungkin saat ini sedang ingin membuat kebijakan-kebijakannya gitu. Ya kita coba berjuang dengan cara kita gitu. Paling enggak dengan apa yang kita sampaikan sesuatu yang positif ke masyarakat, ke followers kita terutama, itu bisa menyebar lagi ke yang lain, dan semakin banyak lagi akhirnya yang menggunakan jalan yang baik gitu. Banyak yang banyak yang peduli sama Indonesia, bahkan dari luar negeri banyak sekali yang ada warga negara lain yang bantuin ojol gitu. Nggak melihat berita itu juga kan kita? Iya pastilah, kita salut ya. Padahal ibaratnya nggak semua orang Indonesia ada di sini, ada mereka yang bekerja mencari nafkah di sana, tapi supportnya tetap luar biasa gitu. Dan kita bagaimanapun sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, kita harus saling support sesuatu hal yang baik, terus saling bisa bantu. Apapun yang bisa kita bantu, kita bantu. Yang penting bagaimana caranya kita bisa membantu semaksimal kita aja, semampu kita gitu. Dan satu sama lain kita saling support, saling sayang, saling memberikan semangat. Dan semoga ya itu dia, kembali lagi harapannya kita semua sama kan, harapannya adalah Indonesia bisa pulih dan kembali baik-baik aja. Karena yang dibutuhin sekarang kan memang dukungan ya, dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Semoga dengan banyaknya dukungan semakin bisa menumbuhkan moral lagi orang-orang di sana, semangat lagi itu menyampaikan kebaikan dan untuk berbuat baik gitu. Karena biasanya ketika ada orang yang dalam kejadian terjatuh dan menginginkan bangkit, ya kita butuh orang untuk bisa ngerangkul kan gitu. Dan terima kasih bukan cuma masyarakat Indonesia tapi luar negeri, karena kita sebagai manusia itu poinnya kan, manusia kan nggak bisa hidup sendiri ya. Kita makhluk sosial, dan bagaimana caranya bersosialisasi dengan baik dengan saling membantu satu sama lain dalam kebaikan pastinya ya, yang positif. Terima kasih. Kemudian